Ya, sekarang kita akan belajar cara cuci tangan bedah dulu ya. Pertama, tentunya ada persiapan sebelum kita cuci tangan bedah, sebelum kita melakukan pembedahan. Apa persiapannya? Mungkin sudah tahu, sudah pernah lihat videonya? Belum. Nah, persiapannya itu ada persiapan diri, ada persiapan alat dan bahan. Ya, persiapan diri yaitu melepas semua aksesoris yang ada di tangan sebelum kita cuci tangan ya. Seperti cincin kawin, apalagi jam tangan dan lain sebagainya, gelang ya yang melekat di tangan. Yang kedua, menyingsingkan lengan baju minimal 10 cm dari atas siku ya, karena yang akan kita gosok sebentar itu 5 cm ya di atas siku. Yang ketiga yaitu APD yang kita gunakan. Otomatis kan kalau pada saat kita masuk operasi, pada saat kita masuk kamar bedah ya, kita harus pakai masker, apalagi scrub ya, apalagi sendal ya, sendalnya tertutup, apalagi tidak pernah masuk kamar bedah, head cap ya. Nah, itu APD yang kita gunakan ya harus sudah terpasang dengan baik dan benar ya. Jangan sampai kita sudah cuci tangan, maskernya masih longgar, masih jatuh, kelihatan lubang hidungnya, atau capnya kelihatan dia punya rambut di depan, karena bisa patah ya. Nah, makanya kita harus pakai cap ya. Itu persiapan diri. Persiapan alat dan bahan itu ada 1 set ya, sikat, spons, dan pembersih kuku ya. Yang kedua, memastikan air mengalir di stasiun cuci tangan. Yang ketiga, ada antiseptik yang isinya chlorhexidine gluconate 4%. Jadi standar untuk kamar bedah antiseptik untuk cuci tangan itu chlorhexidine gluconate 4%. Itu persiapan ya. Kita masuk di prosedur ya. Saya praktekkan di sini. Ini sebenarnya tidak standar. Yang standar itu yang di dalam ada stasiun cuci tangannya khusus ya. Kerannya harus tinggi ya dan luas, yang punya penampang untuk pembuangan ya. Kalau ini untuk cuci tangan 6 langkah saja bisa di sini ya. Oke, untuk prosedurnya yang pertama kita buka dulu kemasan dari sikat spons ya. Ini sudah satu paket. Kita buka dulu ya. Kenapa harus dibuka dulu? Alasannya, kalau kita membasuh dulu tangan, ini tidak bisa, agak susah dibuka. Terutama yang kemasan dari plastik yang licin. Ya. Setelah dibuka, ya simpan di wadah. Di situ ada tempatnya. Setelah itu kita basahi tangan, ya, dan di ujung jari, ya. Itu dikasih plastik karena plastiknya dikasih biar begitu saja, nggak dilepas dari plastiknya. Nggak dilepas. Buka saya sedikit ya, setengah ya. Baru kita masuk tangan ya, sampai 5 cm di atas siku. Ya. Nah, setelah dibasahi, ambil pembersih kukunya. Ya. Ini ada pembersih kukunya ya. Ini. Ya. Nah, Dari pembersih kukunya ada 2 sisi. Bisa pakai kedua-duanya ya, dan dibersihkan di bawah air mengalir ya, dengan cara masukkan dari sisi sebelah lalu digeser dari sisi sebelahnya, digeser saja ya, di bawah air mengalir ya, geser masuk hingga ke sisi sebelah ya, sampai semua jari kuku memori ya, anggap sudah semua ya. Lalu kita buang di tempat sampah non yang hitam. Non infeksius ya. Nah, setelah itu kita ambil spons dan sikat ya. Kebetulan yang saya ini, saya lupa saya jelaskan, ini sudah ada sabunnya malahan, sudah ada chlorhexidine gluconate 4%-nya ya. Kalau sudah ada, sisa dibasahi saja spons, lalu kita peras. Tapi kalau belum ada, kita ambil dulu kurang lebih 5 cc chlorhexidine gluconate 4%-nya ya.
atau 2 kali pump biasanya. Setelah pakai silinya diambil ya, ditaruh di atas spons, lalu kita basahi ya spons, lalu kita peras. Usahakan tangan selalu tinggi dari siku ya, supaya busanya mengalir ke siku ya. Lalu kita peras ya. Nah, sampai busanya melimpah ya. Jadi peras. Setelah busa melimpah, lalu kita simpan spons dan sikat di antara telunjuk dan jari secara vertikal untuk memudahkan kita menggosok. Jadi kita menggosoknya pakai tangan ya, dari ujung jari ya, secara sirkuler ya, atau memutar ya, gerakan memutar dan searah. Apa maksudnya searah? Kalau sudah dari sini, sudah di bawah, tidak boleh ke atas. Jadi usahakan semua permukaan kulit kena dulu ya, gosoknya bagus, baru turun ya. Oke. Nah, perlahan-lahan dan terlalu cepat. Oke. Sampai 5 cm di atas siku ya. Kiri dan kanan, begitu pun juga sisi sebelah, tangan sebelah. Nah, sampai 5 cm di atas siku. Setelah 5 cm di atas siku, kita mengikat kuku selama 1 menit. Biasanya di stasiun cuci tangan itu tidak ada jam ya. Untuk tahu bahwa ini sudah 1 menit, anggap 1 kali sikat 1 detik. Jadi berapa kali? 60 kali ya. 60 satu tangan ya, 60 yang sebelahnya ya. Oke, 60 ya. Oke. Setelah disikat, kita pisahkan dulu spons dan sikatnya ya. Lalu kita buang sikatnya karena sudah digunakan. Buang di tempat sampah dan infeksius. Lalu kita bilas ya, bilas. Pada saat membilas ada 2 prinsip yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, selalu lebih tinggi tangan dari siku ya, supaya air yang ada di siku tidak meletak ke tangan ya. Yang kedua, searah maksudnya kalau kita sudah dari siku, untuk ulang lagi selalu dari tangan ke siku. Itu pun tangan sebelahnya ya. Nah, oke. Itu tahap pertama selesai. Tahap kedua, masuk lagi. Basahi lagi spons, lalu peras sampai berputar ya. Oke. Setelah itu gosok lagi secara sirkuler dan searah sampai, kalau tadi 5 cm, kalau tahap kedua cukup 3/4. Sisakan berapa? 1/4. Kiri dan kanan. Siku lah ya. 3/4 cukup. Ya, oke. Setelah itu gosok telapak tangan menggunakan spons selama 15 detik atau 15 kali ya. 15, anggap ya, 15. Punggung tangan 15. Oke. Setelah itu sisi jari ya, ini agak ribet di sini. Sisi jari. Jadi kita punya kita punya jari, anggap ada 4 sisi ya. Kita gosok depan saya ya, depan dari jempol. Depan 1 kali, kanan 1 kali, kiri 1 kali, belakang dari jempol. Kita mulai dari depan dan telunjuk dulu sampai kita geser kena sela jari ini. Lalu belakang dan jempol ya. Lalu putar 2 kali, 1, 2 ya. Bagus ternyata dia punya kenapa lagi? Interna ada deh. Pena. Bukan ya, kena pena. Terus Iya, dia kena punya yang kanan kena bifurkasionya ada kena yang interna. Jadi dibuat kayak triway itu jadi dibuat bukan ada dia lagi. Weh, makanya kita lihat lama anggap semua ini. Mulai tadi sisi jari ya. Depan 1 kali ya, kanan, kiri, belakang kita mulai dari depan dari telunjuk sampai kena sela jari. Lalu belakang dari jempol, lalu putar 2 kali. Nah, selesai jempol ya. Kita mau pindah ke telunjuk. Dimulai dari depan dari telunjuk, tapi sebelum depan dari telunjuk kita gosok dulu belakang dari jempol.
ya. Oh. Di tengah sebelah jari, lalu depan dari telunjuk. Kanan kiri. Belakang kita mulai dari sini dulu sampai kena belakang dari telunjuk. Lalu putar 2 kali. Nah, sebelum pindah harus putar dulu 2 kali. Kalau power squash biasanya begini tipsnya. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi 6 gerakan dalam satu jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke kelingking. Pindah ke tangan sebelah dimulai dari telunjuk apa? Telunjuk apa? Telapak tangan, tepuk tangan 15-15, lalu sisi jari. Ngerti ya? Iya. Sampai Kelingking. kelingking. Lalu kita buang di tempat sampah dan infeksius. Ya, oke. Setelah itu kita bilas. Nah, setelah dibilas, tahap ketiga, masuk tahap ketiga. Sekarang kita tidak menggunakan alat ya, kita menggunakan tangan kosong ya. Kita ambil lagi chlorhexidin banyak, kurang lebih 5. Lalu kita usahakan dulu. Oh, chlorhexidin sudah diecer kan? Cairan. Harus sehat tidak ya? Nah, setelah usaha, tidak ada usaha. Ya. Kalau berusaha ya, oke. Aku itu busanya Kak, yang seperti tadi. Iya. Iya, biar Masa kelihatan. ini. Iya, biar kelihatan. Kan saya, oke. Setelah berusaha, gosok lagi dari ujung jari. Kalau tadi tahap kedua sampai ke mana? Pergelangan. Sampai 3/4. Nah, ini cuma pergelangan saja. Makin ke sini makin ke atas, ya. Iya. Nah, setelah itu kita cuci tangan prosedural. Iya. Setiap langkahnya itu 8 kali gosokan, ya. Tahap pertama, jangan ada lagi yang begini ya. Tahap pertama begini. Tahap pertama begini, ya. 8 kali. 8 ya. Ya. Tahap kedua. Tahap kedua begini ya. Iya, 2. 8 kali. Ya. Iya. Ini 8 kali ya. 1. Tahap 3 ya. 8 kali. Tahap 4. Jempolnya usahakan masuk sini. Tahap 5 ya. Jempolnya juga main dari atas ke bawah. Ya. 8 kali, lalu berakhir 5, 6, 7, 8-nya berakhir di jempol. Kalau ini searah jarum jam, ini berlawanan dengan arah jarum jam. Masuk dulu ya. 8. Lalu kita bilas. Oke, setelah dibilas jangan langsung masuk, tiriskan dulu ya. Seperti menggoreng, bisa goreng. Tiriskan minyak. Oh, iya. Oke, setelah ini apa tetesannya berkurang ya, lalu kita masuk di kamar operasi. Menggunakan punggung bisa, kalau ada sensornya bisa pakai sensor atau kaki. Setelah masuk berhadapan dengan meja steril ya, ada 3 yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama, jarak antara kita dengan meja steril kurang lebih 30 cm. Yang kedua, jangan sampai tetesan air jatuh ke meja steril karena saya sebut karena airnya tidak steril. Yang ketiga, tangan steril atau tidak? Setelah cuci tangan tidak ada tangan yang steril. Mau steril, masukkan ke autoclave silakan ya. Tidak ada tangan yang steril. Karena tidak ada tangan steril, jangan sampai tangan kita menyentuh ya steril. Kita cuma minimalkan kuman yang ada di tangan dengan cara 2 tadi, mekanik dan kimiawi. Kimiawi ini menggunakan chlorhexidin gluconat 4%, mekaniknya dengan cara menggosok ya. Setelah tahu 3 tadi, jangan menyentuh meja, ambil apa? Handuk. Jadi kita ambil sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Jangan menyentuh selain apa yang bukan kita butuhkan ya. Contoh kalau di sini ada handuk, ada duk, kan biasanya bersamaan duk dengan gas. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa ini duk, ini gas ya. Kita sentuh duknya. Itu duknya sudah terkontaminasi ya. Jadi ambil handuk ya. Setelah itu mundur lagi 2 langkah jauh dari meja ya. Setelah itu kita mengeringkan. Cara mengeringkannya ada caranya ya. Jadi setiap sisi handuk jangan digunakan beberapa kali ya. Sisi untuk ini khusus untuk telapak tangan kanan dan punggung tangan kanan. Sisi kiri untuk telapak tangan kiri dan punggung tangan kiri. Sekarang sudah digunakan kiri dan kanan. Sekarang bagian sisi dalam yang belum digunakan. Cara mengeluarkannya yang pertama, pegang sudut pertama dan sudut ketiga ya. Jadi kalau yang ini sudah digunakan, setelah kita buka ya,
dia akan berada di dalam. Yang di luar ini kan belum digunakan ya. Setelah itu kita lipat ya, membentuk huruf U, lalu ke atas, usahakan sudutnya berada di luar. Kenapa harus berada di luar? Karena pada saat sudah sampai siku ya, ini tidak terkena baju. Bayangkan kalau sudutnya dia di dalam, dia kena baju. Jadi usahakan luar ya sudutnya ya. Setelah sampai siku, tepuk saja lalu balik ya, tepuk balik ya. Ini yang bergerak, bukan ini yang bergerak. Banyak kalau pas ujian begini. Jadi ini yang bergerak ya, tidak spontan. Lalu kita keringkan, lalu buang di apa tempat dengan kotor. Nah setelah itu tetap jaga jarak 30 cm. Ambil jas ya. Cara mengambil jas itu yang pertama, supaya kita tidak menyentuh dasar dari meja, usahakan sisakan lipatan terakhir, angkat, lalu mundur lagi melangkah. Sudah pegang, sekarang kita mau pakai. Cara pakainya yang pertama, identifikasi dulu atas dari jasnya. Yang pertama kelihatan ini ditandai dengan kerah dari jas. Setelah itu jatuhkan ya. Sudah tahu atas, jatuhkan bagian bawah, tapi diangkat tinggi ya, jangan sampai kena lantai. Setelah itu tentukan depan dan belakang dari jas, ditandai dengan lipatan. Depan itu lipatan yang kita tidak boleh sentuh, yang saya sentuh sekarang akan menyentuh baju saya yang saya pakai sekarang. Ya, sudah tahu depan dan belakang, begini ya depan, lalu tekuk dulu. Jadi lipatan dari ini tekuk dulu ke dalam, lalu pegang, ya satu tangan, pegang satu tangan untuk cari lengan jasnya, lubang lengan jas. Masukkan, jangan langsung masukkan, pegang saja. Sudah tahu, pegang, cari lagi sisi sebelahnya, yang ini, ya. Nah, masukkan. Nah, sekarang siap untuk dibentangkan. Dibentangkan harus menghadap ke area steril. Dibentangkannya jangan bayar siang kayak begini. Salah. Atau begini. Salah. Apalagi ke bawah. Salah. Ke depan begini ya, ke depan, dan tidak memaksakan untuk memakai sampai begini. Salah, karena tidak akan terikat otomatis ya. Cukup sampai siku saja di sini ya. Nah, nanti ada yang asisten yang tarik tuh ya, ada yang tarik. Oke, setelah itu tangan tidak boleh keluar dari tangan jas, lalu kita amankan di dada ya. Ini balik nah sekarang sudah pakai jas, sekarang kita pakai handphone. Ada teknik memakai handphone. Ikat, oh nanti setelah belum. Nah, ada syarat memakai handphone, ada 5 ya, atau 6 bisa. Yang pertama, tangan tidak boleh keluar dari lengan jas, karena kalau kita keluar, tangan kan tidak steril. Pada saat kita pegang ini kan sudah terkontaminasi, tangan kan tidak steril. Ini meja steril. Ya, oke lah, kita tidak sentuh, tapi ini kita sentuh. Pada saat saya balik, nah, sudah menyentuh bagian meja sterilnya. Jadi usahakan tangan selalu di dalam jas. Ya, syarat pertama, tangan selalu dalam tangan jas. Yang kedua, jari-jari handphone harus menghadap ke si pemakai. Setelah kita buka pemakai handphone, pasti jari-jari menghadap ke sana ya. Akan balik dulu, jari-jari menghadap ke si pemakai ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, otomatis kalau sudah dibalik, kanannya sebelah sini, kiri sebelah sini, jadi ambilnya menghilang. Keempat, jempol kita dengan jempol handphone harus sejajar ya. Sudah tahu sejajar gini, jempol dengan jempol ya, lalu diambil, tepuk saja tapakkan, lalu balik ya. Lalu ambil mindset bagian atas. Tangan belum keluar ya. Nah, ini mindset bagian atas pegang. Mindset bawah juga dipegang atau dicubit saya sedikit. Setelah itu kapan tangan keluar? Pada saat mindsetnya sudah terbuka. Terbuka baik kasih lebar, lalu tangan keluar. Jadi yang menyentuh tangan itu bagian dalam handphone. Lalu julurkan ke depan, lalu sesuaikan jari-jari kita dengan jari-jari ya. Sama juga ini,
tapakkan jempol dengan jempol ketemu, thumb to thumb ya. Bagian steril ketemu steril ini, tidak steril ketemu tidak steril. Lalu tapakkan, lalu balik, lalu mancet atas pegang, mancet bagian atas handscoon dan bagian bawah handscoon juga dipegang. Lalu buka ya. Ini Nah, kan bagian belum, dalamnya kan nggak perlu kita slip ya karena dalamnya tuh tetap steril ya hitungannya. ini kan masih steril, belum menyentuh yang lain-lain. Oh iya. Nah, pada saat saya buka, ini kan akan menyentuh ini kan masih steril. Pada saat buka, tangan keluar dulu, ya. Ya, berarti yang terpotongnya sebagian ini. Lalu julurkan ke depan, lalu sesuaikan jari-jari kita dengan jari-jari handscoon. Oke. Lalu sekarang kita bisa rapikan. Jadi setelah pakai handscoon kedua-duanya baru kita rapikan. Jangan baru satu dirapikan. Rawat, karena ini belum pakai handscoon, kita sudah mau pegang-pegang ini, ya. Usahakan kedua-duanya itu sudah pakai handscoon baru kita rapikan, ya. Nah, oke. Nah. Selesai sampai sini belum? Ini kan bagian belakang belum tertutup. Nah, tutup dulu menggunakan tali ini, tali overslanya, ya. Nah, oke. Sekarang ada kantungnya, ya. Bisa masukkan dulu, lindungi, jangan sampai tertimpa begini ke bawah. Oh, masukkan. Kalau tidak kantungnya pegang. Kalau ada, amankan dulu di dalam. Lalu ini, kalau sudah ada yang steril, bawahnya ya dia sisa mutar begini. Kalau dia sudah pakai handscoon, pakai gaun. Tapi kalau masih sendiri, ya kita manfaatkan kertas dari handscoon. Kertas dari handscoon kan masih steril tadi, ya, belum terkontaminasi. Kita bungkus dulu talinya, ya. Lalu lindungi bagian ini, bagian apa, ujung, supaya tidak terjuntai keluar. Lalu rapikan, ya. Lalu rapikan. Lalu bungkus, ya. Bungkus yang rapi, ya. Jangan di. Ya, lalu kita kasih yang tidak steril. Harus di ujung. Oh, di ujung kan? Sini. Oh. Nah, oke. Jadi jangan memberikan di ujung, ya. Harus di sini, ya. Lalu yang memutar itu siapa? Saya atau dia? Kita. Iya. Oh, saya berputar ya? Iya, betul. Oh, iya. Karena kalau saya terlalu banyak ini, Oh iya. mutar-mutar, rawan kontaminasi. Oh iya. Berarti salah selama ini berputar kita. Salah. Iya. Begini teorinya, ya. Iya. Lalu kita ikat. Oke. Sekarang posisi dalam keadaan steril. Pada saat kita sudah steril begini, ya. Nah, posisinya itu begini. Tangan selalu di tengah. Kalau begini benar atau salah? Salah. Ini bisa teteknya basah. Lama di sini langsung pegang lagi ususnya orang, ya. Nah, ini salah, ya. Apalagi begini salah, apalagi begini, apalagi yang begini salah, ya. Usahakan selalu di depan, ya. Oke. Nah, sekarang sudah operasi. Ini kan penuh darah, ini juga penuh darah, ya. Cara bukanya, ya. Yang pertama buka dulu yang bagian tali depan, ya. Lalu buka, minta tolong dibukakan di belakang. Oke. Setelah itu kita longgarkan dulu. Yang dulu yang dibuka itu handscoon atau jas? Jas. Jas dulu. Jas. Kenapa harus jas dulu? Ada yang tahu? Hah? Sekalian. Karena kalau handscoon dulu kita buka, ya, ini kan masih banyak darah, bisa saja kita menyentuh, ya, kontaminasi kita punya tangan, ya. Jadi usahakan jas dulu, ya. Caranya itu supaya handscoon tidak, pada saat kita buka jas handscoonnya tidak ikut keluar, longgarkan dulu mansetnya, tarik dulu, jangan sampai keluar, ya, sampai kegelangan. Nah, setelah itu Wakanda style, ya, ini, ya. Lalu pegang ini, lalu ke depan. Oke, jadi darah yang penuh tadi di luar usahakan sudah berada di dalam. Lalu kita tarik tengah, lalu kita gulung ke tengah. Nah, setelah di tengah, sisi sebelahnya lagi dikeluarkan, lalu gulung lagi ke tengah. Nah, dari darah yang sudah
berada di luar tadi sudah mulai berada di dalam. Lalu gulung lagi dari atas ke bawah. Lalu kita buang di tempat dengan kotor. Itu teorinya, tapi yang realitanya sat. Lalu kita buang di tempat dengan kotor. Cara pakai handphone, gloves to gloves, cubit saja handphone dengan handphone ya gini. Lalu cubit ya. Lalu buka ya. Lalu genggam dulu, jangan langsung dibuang ini, genggam. Lalu skin to skin ya. Itu dari dalam ya. Buatkan. Lalu buang di tempat sampah. Medis atau kuning infeksius. Ada pertanyaan? Kerjaan nanti ya. Kapan? Minggu ini ya. Pas. Oke.